Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama Akar Kuadrat. Sore ini kita akan membahas tentang contoh soal atau latihan soal dari penilaian akhir semester 1 untuk kelas 9. Kita akan bahas ada 4 pokok materi. Nanti kita bahas caranya bagaimana dan menghadapi soal-soal yang seperti itu jawabannya seperti apa. Tapi sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dulu, nyalakan juga loncengnya agar setiap notifikasi dari Akar Kuadrat bisa kalian dapatkan, dan ketika ada update video terbaru kalian bisa langsung simak. Oh iya, Akar Kuadrat juga ada di Instagram dan Facebook. Silahkan follow Instagramnya dan like juga Facebooknya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian bahwa ada materi matematika yang dibagikan secara gratis. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Perpangkatan berikut yang tidak bernilai 16 adalah titik-titik. Ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Ini kita cari perpangkatan yang nilainya bukan 16. Kita akan cari satu persatu mulai dari A. Ini 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Ini sama dengan 4 kali 4. Nah, hasilnya 16. Maka ini bukan yang kita cari, karena yang kita cari yang tidak bernilai 16. Kemudian yang B, negatif 2 kuadrat. Ini sama dengan perkalian berulang dari negatif 2, yaitu negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya 4. Ini mungkin jawabannya ada di sini ya, tapi kita akan lanjutkan di C dan D. Yang C ini negatif 2 pangkat 4. Perkalian berulang sebanyak 4 kali dari negatif 2. Nah, ini seperti ini. Negatif 2 kalikan negatif 2 sebanyak 4 kali. Ini kita kali-kalikan, maka akan menghasilkan 16. Kemudian yang D, negatif 4 pangkat 2, ini sama dengan negatif 4 kali negatif 4, dan hasilnya 16. Dari A, B, C, D, pilihan jawaban tersebut yang nilainya bukan 16 adalah pilihan jawaban B. Jadi untuk nomor 1 jawabannya B. Caranya begitu ya, kita jabarkan bagaimana mencari nilai dari suatu bilangan yang berpangkat. Oke, kita ke nomor 2. 10 juta kalikan 0,00000001 sama dengan titik-titik. Untuk soal yang seperti ini, kita akan ubah bilangan perkalian ini, dua bilangan ini, bilangan bulat dan bilangan desimal, kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, 10 juta ini sama dengan bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat 7, karena nolnya ada 7. Itu bukan 1 pangkat 7 ya, tapi 10 pangkat 7. Nolnya ada 7, maka pangkatnya 7. Nah, sekarang kalau desimal di belakang koma ada nolnya ada 7 sama. Nah, terus bagaimana? Kalau nolnya ada 7 kemudian ujungnya ada 1, maka kita hitung berapa angka di belakang koma. Di belakang koma ternyata ada 8 angka. Maka kita bentuk atau kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, jadi 10 pangkat negatif 8. Karena ini bentuk desimal, kita bulatkan menjadi bentuk perpangkatan menjadi 10 pangkat negatif 8. Nah, di sini ada dua bilangan berpangkat positif dan berpangkat negatif. Kemudian operasinya adalah perkalian. Kita kalikan, di mana bilangannya sama tapi perpangkatannya adalah yang berbeda. Kita operasikannya yang ada pangkatnya, atau pangkatnya saja yang kita operasikan. Maka akan jadi 7 dikurangi 8. Kenapa dikurangi? Karena ketika bilangannya sama, kemudian berpangkat dikalikan, itu sama dengan pangkatnya ditambahkan. Sedangkan ini ditambah negatif 8, maka sama dengan pengurangan. 7 dikurangi 8.
10 pangkat 7 dikurangi 8 maka sama dengan 10 pangkat negatif 1. Dari pilihan jawaban ada A, B, C, D. Yang sama dengan jawaban tadi pembahasan adalah A. Kita lingkari sebagai jawaban. Lanjut nomor 3. Nilai dari 2 pangkat negatif 5 dipangkatkan 2 kalikan 8 pangkat 3 per 16 adalah titik-titik. Kita tuliskan lagi soalnya. 2 pangkat negatif 5 dipangkatkan 2 kemudian dikalikan 8 pangkat 3 baru dibagi 16. Ini bisa kita ubah 8-nya, maka akan jadi 2 pangkat 3 untuk 8. Sedangkan bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi itu sama dengan pangkatnya dikalikan. Dan 16 ini sama dengan 2 pangkat 4. Kita ubah semua supaya bilangannya 2 dan berpangkat. Ini kita proses 3 kalikan 3 jadinya 9 ya nanti. Ini negatif 5 kalikan 2 hasilnya negatif 10 dan 2 pangkat 4-nya masih utuh. Nah, baru kita proses 2 pangkat 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka akan jadi 2 pangkat negatif 10 kali 2 pangkat 9 per 2 pangkat 4. Di sini kita bisa langsung kalikan negatif 10 dan pangkat 9. 2 pangkat negatif 10 kali 2 pangkat 9. Bilangannya sama, pangkatnya yang kita tambahkan. Maka jadinya seperti ini. 2 pangkat negatif 10 ditambah 9 per 2 pangkat 4. Negatif 10 ditambah 9 maka hasilnya negatif 1. 2 pangkat negatif 1 per 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat negatif 1 ini kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan menghasilkan 1 per 2 pangkat 5. Maksudnya bagaimana? 1 ini bisa kita artikan sebagai pindah ruas ke bawah. Bukan pindah ruas ya, pindah ke penyebut menjadi positif ya. Sedangkan 2 kemudian di sini negatif 1-nya pindah, tinggal 0 di sini. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. 1 per 32 adalah jawaban dari soal nomor 3. Nah, jawabannya berarti A. Lanjut nomor 4. Bentuk sederhana dari akar 18 ditambah akar 50 dikurangi akar 72 adalah titik-titik. Ini pembahasan tentang bentuk akar. Kalau tadi sebelumnya itu perpangkatan. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini kita bisa merasionalkan bentuk 18 ya. Ini kita ubah menjadi perkalian di dalam akar antara 2 bilangan yang satu bilangannya adalah hasil dari bilangan yang dikuadratkan. Bilangan yang dikuadratkan itu apa saja? 1, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya 100 seperti itu ya. Jadi bilangan yang dipangkatkan dan itu hasilnya. Dan itu hasil itu kita kalikan dengan angka berapa supaya hasilnya ada di dalam sini 18. Nah, 18 itu kita bisa sederhanakan atau membuat perkalian di dalam akar ini menjadi 9 kalikan 2. Kemudian 50 kita bisa membuat 25 kali 2. Dan 72 ini kita bisa buat 36 kali 2. Sampai sini kita bisa memisahkan kedua bilangan ini di dalam akar menjadi masing-masing akar, bentuk akar, yaitu akar 9, akar 2. Ini masih perkalian tapi kita
gunakan sifat bentuk akar ya. Kemudian di sini juga bisa akar 25, akar 2, dan yang terakhir juga sama, akar 36, akar 2. Masih operasinya masih sama, negatif, dan yang depan di sini positif atau penjumlahan. 9 akar 2, 9 itu akar 9 ya. Akar 9 itu 3, 3 akar 2 jadinya 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Nah, karena angka di dalam akar ini sama, maka ini kita bisa proses lebih sederhana lagi, yaitu 3 ditambahkan 5 kemudian dikurangi 6 dan nilai akarnya masih utuh, maka akan jadi 2 akar 2. 2 akar 2 yaitu pilihan jawaban A, kita lingkari. Lanjut nomor 5. Jika A sama dengan 16 dan B sama dengan 27, nilai dari 4A pangkat negatif 3/4 kalikan 2B pangkat negatif 1/3 adalah titik-titik. Kita langsung terapkan, nilai A itu 16, nilai B-nya 27. Kita masukkan, maka akan jadi 4 kalikan 16 pangkat negatif 3/4 dan seterusnya, dimana B-nya ini 27 ya. 16 ini kita ubah lagi menjadi bentuk perpangkatan, dan 27-nya juga kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Maka akan jadi 4 kalikan 2 pangkat 4, kemudian dipangkatkan negatif 3/4. Dan dikalikan 27 diubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 3. Kita ubah jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Ini sifat dari perpangkatan, ketika ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Maka akan jadi 4 dikalikan 2 pangkat 4 kali negatif 3/4. Saya lupa kasih kurung di sini. Kemudian dikalikan 2 kalikan 3 pangkat 3 kali 1/3. Nah, di sini kita bisa proses operasi pangkatnya. 4 kalikan negatif 3/4, ini akan jadi negatif 12/4. Dan ini yang belakang akan menjadi 3/3. Di sini kita bisa langsung sederhanakan menjadi 4 kalikan 2 pangkat negatif 3, kemudian dikalikan 2 kali 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu 3. Nah, maka langsung kita proses. 4 dikalikan 1/2 pangkat 3. Ini bentuk perubahan dari bilangan berpangkat ya. Kemudian bilangan berpangkat negatif dan bilangan berpangkat pecahan bilangan berpangkat. Dikalikan 2 kali 3. Nah, ini kita proses 2 pangkat 3 itu 8, maka akan jadi 4 kalikan 1/8 dikalikan 6. 4 kalikan 1/8 hasilnya 4/8, kemudian dikalikan 6 hasilnya 24/8. 24/8 itu sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Hasilnya 3 untuk nomor 5, yaitu A. Kita lanjut, nilai dari akar 5 plus akar 3 dikuadratkan dikurangi akar 5 dikurangi akar 3 dikuadratkan. Nah, ini penjumlahan, ini pengurangan, dikuadratkan kemudian dikurangi. Kita langsung bisa hitung. Ini kita jabarkan sebagai bentuk perkalian, maka akan jadi seperti ini. Perkalian antara akar 5 ditambah akar 3 dikalikan akar 5 ditambah akar 3. Yang belakang juga sama, dikurangi dengan perkalian
akar 5 min akar 3 kalikan akar 5 min akar 3. Yang depan ini kita operasikan maka akan menghasilkan 8 plus 2 akar 15. Dan yang belakang menjadi 8 min 2 akar 15. Dari sini kita bisa buka kurungnya, maka akan jadi 8 plus 2 akar 15. Kemudian yang belakang ini kita buka kurungnya dengan mengalihkan operasi yang ada di depannya. 8 kalikan negatif jadi negatif 8. Kemudian negatif 2 akar 15 kalikan negatif jadi positif atau plus 2 akar 15. Yang sama kita operasikan, 8 dengan negatif 8 itu hasilnya 0 ya. Kita rekatkan dulu atau dekatkan dulu. Hasilnya 0 dan 2 akar 15 ditambah 2 akar 15 hasilnya 4 akar 15. 4 akar 15 jawaban sudah ada di pilihan jawaban yaitu D. Lanjut nomor 7. Jika disajikan dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nilai C dari persamaan X plus 3 kuadrat sama dengan 7 adalah titik-titik. Kita ubah bentuk dari persamaannya untuk menentukan nilai C berapa. Karena bentuk umumnya seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita ubah X plus 3 pangkat 2 sama dengan 7. Kita ubah, ini kita bisa jabarkan dulu. Bentuk perkalian dari X plus 3 dikalikan X plus 3 sama dengan 7. X plus 3 dikalikan X plus 3, ini kita kalikan X dengan X dengan 3, dan 3-nya kita kalikan juga dengan X dan dengan 3, maka akan menghasilkan X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 7. Salah satu ruasnya kita jadikan 0 atau nolkan, maka 7-nya kita istilahnya pindah ruas ke ruas kiri. Maka akan jadi negatif 7 untuk ruas kiri dari persamaan sebelumnya atau suku-suku sebelumnya. Nah, di sini ada 9 dikurangi 7, maka hasilnya adalah 2. X kuadrat plus 6X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah sama dengan bentuk umumnya, AX kuadrat plus BX plus C. Nah, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalian bisa perhatikan di depan X kuadrat itu adalah A. Di sini tidak terlihat. Dan kalau tidak terlihat maka itu hasilnya adalah 1. Kemudian di depan X, variabel X itu 6, itu sama dengan B. Nah, ini bisa mengartikan bahwa B sama dengan 6. Dan posisi yang sama ini adalah C. Konstanta berdiri sendiri bilangan 2. C sama dengan 2. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 8. Diketahui salah satu akar persamaan kuadrat mx kuadrat plus 4m-1x plus m kuadrat min 4 sama dengan 0. Nilai 0 adalah nilai 0. Nilai m adalah titik-titik. Ini persamaannya seperti ini ya. Dan diketahui salah satu akar persamaan kuadrat. Nah, akar itu berarti nilai X. Baik X1 ataupun X2, salah satunya adalah 0. Ya. Salah satu dari X1 dan X2 dari akar ini adalah nilainya 0. Nah, kita bisa langsung proses untuk mencari nilai dari M, yaitu memasukkan nilai X dengan 0 yang salah satu akar itu ya. X-nya kita ubah menjadi 0, maka akan jadi seperti ini. Nah, yang depan ini suku pertama M kalikan 0 kuadrat hasilnya 0, 4m-1 kalikan 0 hasilnya 0, maka menyisakan M kuadrat min 4 sama dengan 0. 4-nya ini pindah ruas ke ruas kanan jadi positif, M kuadrat sama dengan 4. Nah, pangkat 2 ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan, karena di sini pangkat 2, maka pindah ruasnya menjadi lawannya, yaitu akar pangkat 2, yaitu akar 4.
M adalah akar 4. M sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Ya. Karena di sini nilai X-nya yang saya terapkan adalah salah satu akarnya, maka tandanya plus minus. Bisa salah satu 2, bisa salah satunya negatif 2. Nah, di antara pilihan jawaban yang memenuhi dari plus minus 2 adalah C, yaitu negatif 2. Lanjut nomor 9. Garis lurus Y sama dengan 2X min 1. Menyinggung parabola Y sama dengan MX kuadrat plus M min 5 X M min 5 kalikan X ditambah 8. Nilai M adalah titik-titik. Dari soal kita ketahui ada dua garis Y, sama-sama Y tapi prosesnya berbeda. Di sini 2X min 1 dan satunya MX kuadrat plus M min 5X plus 8. Dari sini kita bisa buat persamaan. Nilai dari MX kuadrat dan seterusnya itu sama dengan 2X min 1 karena sama-sama Y. Jadilah seperti ini. MX kuadrat plus M min 5X tambah 8 sama dengan 2X min 1. Nah, 2X min 1 ini di ruas kanan, kita nolkan di ruas kanannya, maka pindah ke ruas kiri. Jadinya seperti ini. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. M min 5, kemudian ada X di belakangnya, kita proses, maka akan jadi MX min 5. Yang lain masih utuh sama. Nah, di sini kita dekatkan suku-suku yang sama atau kita langsung proses. Ya, kita langsung proses 5X ini negatif dikurangi 2X. Maka jadi negatif 7X, 8 ditambah 1 jadinya 9. MX kuadrat plus MX karena mereka hanya 1, ya, maka ini masih utuh. Nah, dari sini ini kita bisa sederhanakan nilai MX min 7X. Sama-sama variabelnya X, maka kita bisa buat seperti bentuk umum atau bentuk awal dari garis Y, yaitu menjadi M min 7 kalikan X plus 9 sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya, karena ini kedua garisnya atau garis Y pertama ini menyinggung parabola dari persamaan kuadrat, garis persamaan kuadrat ya, maka nilai D-nya sama dengan 0. Ya, nilai D-nya sama dengan 0. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Ini syarat wajib karena menyinggung parabola. Nah, kita terapkan nilai B itu yang mana, nilai A itu yang mana, nilai C yang mana. Bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A itu berarti yang nempel dengan X kuadrat. Nah, berarti A di sini adalah M. Kemudian B itu yang nempel dengan X, ya. B itu berarti M min 7. Kemudian C-nya adalah bilangan konstanta berdiri sendiri yaitu 9. Nah, kita terapkan B kuadrat min 4AC. B-nya tadi adalah M min 7. Nah, M min 7 dikuadratkan, dikurangi 4, dikalikan A-nya itu M dan 9. Sama dengan 0. Ini kita kuadratkan, kita jabarkan. Kemudian 4 kalikan M kali 9 hasilnya 36M. Ini kita kalikan, maka akan menghasilkan M min 14M plus 49. Ini M kuadrat harusnya. Oke, dari sini kita bisa keluarkan hilangkan tanda kurungnya, maka akan jadi seperti ini. Nah, 14M dengan negatif 36M ini kita gabungkan menjadi negatif 50M plus 49 sama dengan 0.
Ini M kuadrat ya, harusnya M pangkat 2. Dari sini kita bisa faktorkan, mencari dua nilai ketika dikalikan hasilnya ada di sini dan ditambahkan hasilnya ada di sini. Nah, saya sudah cari nilainya 50 dan negatif 1. Ini faktornya. Nah, jadilah M plus 50 dikalikan M min 1 sama dengan 0. Dari sini ini kita bisa pisahkan menjadi M plus 50 sama dengan 0 dan M min 1 sama dengan 0. Dari yang atas ini ketemu M sama dengan negatif 10 untuk M1. Ini negatif 50 ya, karena M1 itu akarnya, akar dari persamaan ini. Kemudian yang bawah M2 sama dengan 1. Di antara kedua nilai M ini yang ada pada pilihan jawaban adalah 1, yaitu yang pilihan jawaban B. Kita lanjut nomor 10 ke materi fungsi kuadrat. Koordinat titik balik maksimum. Grafik fungsi fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 min 4x plus 5 sama dengan titik-titik. Oke, kita akan mencari koordinat titik balik dari fungsi ini ya, fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 min 4x plus 5. Sebelumnya kita perlu ketahui nilai A, B, C nya. Nilai A itu yang mana? A itu yang nempel pada x kuadrat. Nah, A ini sama dengan negatif 2. B nya yang nempel dengan X yaitu negatif 4 dan C adalah bilangan yang berdiri sendiri atau konstanta sama dengan 5. Barulah kita mencari koordinat titik balik maksimum yaitu X dan Y. Untuk mencari nilai X rumusnya seperti ini, negatif B per 2A, sedangkan mencari Y negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ada dua rumus untuk mencari titik balik maksimum, koordinat titik balik maksimum, nilai X dan Y. Kita hitung dulu nilai X nya, negatif B nya sudah ketemu negatif 4, A nya negatif 2, kita masukkan, maka akan jadi nilai X sama dengan negatif 1. Kemudian Y, ini kita substitusikan langsung atau masukkan nilai A, B, C nya, maka akan jadi seperti ini. B nya negatif 4, A nya negatif 2, C nya 5. Kita hitung maka menghasilkan nilai Y sama dengan 7. X nya negatif 1, Y nya 7. Itulah titik balik maksimum. Koordinatnya di X sama dengan negatif 1 dan Y nya 7. Di antara jawaban A, B, C, D yang memenuhi titik balik maksimal negatif 1,7 adalah jawaban A. Lanjut nomor 11. Koordinat titik A negatif 5,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Koordinat titik A aksen adalah titik-titik. Ini adalah bayangan titik A. Bayangan titik A adalah titik-titik, pencerminan atau refleksi. Ya, kita akan buat koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y dan titik A adalah negatif 5,4. X-nya negatif 5 kira-kira di sini dan Y-nya adalah 4 kira-kira di sini. Kita hubungkan menjadi satu titik, di sini titik A. A negatif 5,4. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu ini sebagai cermin. Maka hasilnya atau bayangannya harusnya berada di bawah. Nah, di bawah ini sejauh mana? Sejauh 4. Ya, 4 satuan dari X yaitu negatif 4. Nah, disinilah titik bayangan A. Nah, titik ini berada pada koordinat negatif 5, negatif 4. Jawabannya adalah
A. Oke, lanjut kita ke nomor 12. Jika titik K dicerminkan terhadap garis X sama dengan 12, kemudian bayangannya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangan terakhirnya adalah titik-titik. Oke, ini berarti mencari bayangan dari titik yang dicerminkan dan dicerminkan lagi. Yang kita harus ketahui ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, ya, garis X sama dengan bilangan berapa, maka koordinatnya untuk bayangan itu 2A min X, ini untuk nilai X, Y. Ya. Oke, kita hitung. Untuk nilai X-nya itu 8, dari K 8, negatif 6, maka K aksennya atau bayangan K-nya itu 2A min X. Kita terapkan A-nya itu sebagai 12, karena X sama dengan 12 dari cerminan di garis X sama dengan 12. 2 kalikan 12 min 8, Y-nya negatif 6 masih utuh, maka akan jadi bayangan pertama titik K 16, negatif 6. X-nya 16, Y-nya negatif 6 masih utuh Y-nya. Oke, kemudian ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya akan menjadi Y, X dari titik X, Y, jadi Y, X dibalik, ya. Nah, di sini yang dicerminkan adalah bayangan pertama dari titik K. Nah, K aksen ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, X-nya adalah 16, Y-nya negatif 6. Maka akan jadi bayangan terakhir sama dengan negatif 6,16. X-nya negatif 6, Y-nya 16. Nah, K atau bayangan kedua dari K setelah dicerminkan pertama dari X sama dengan 12 dan Y sama dengan X, maka koordinatnya negatif 6,16. Di pilihan jawaban ini adalah pilihan jawaban D. Kita lanjut ke nomor 13, bayangan titik C 3,9 jika digeser oleh T 3,9 dan dilanjutkan oleh T2 negatif 3, negatif 6 adalah titik-titik. Ini kita translasi, ya. Diketahui dari titik C ini X-nya itu 3,9, kemudian ditranslasikan di 3,9, kemudian ditranslasikan lagi negatif 3, negatif 6. Untuk mencarinya, mencari translasi dari titik C yang digeser ke T1, ini caranya dengan menambahkan masing-masing nilai X yang ada pada C dan T, ya. C aksennya itu sama dengan 3 tambah 3, 3 dari C dan 3 dari T1. Kemudian Y-nya 9 tambah 9. Maka bayangan pertama dari C itu 6,18. 6 itu dari 3 tambah 3 dan 18 dari 9 tambah 9. Ini bayangan pertama. Kemudian bayangan kedua, C aksen ini, aksen pertama, ditranslasikan lagi ke T2. Nah, kita geser lagi ke T2, negatif 3, negatif 6. Sama caranya, X-nya ditambahkan di dua titik ini, kita tambahkan, maka akan jadi 3,12 untuk bayangan kedua. Jawabannya D. 6 ditambah negatif 3 hasilnya 3, 18 ditambah negatif 6 hasilnya 12. 3,12. Lanjut ke 14, titik A 27, negatif 12 digeser oleh T, A, B, sehingga bayangannya adalah titik
A aksen 20,3. Maka nilai A tambah B adalah titik-titik. Oke, dari soal kita ketahui titik A 27, -12. Kemudian geserannya di T A, B. Masih translasi. Dan bayangannya adalah A aksen 20, -3. Karena proses untuk mencari bayangan dari yang ditranslasikan itu dengan menjumlahkan posisi yang sama, atau X dengan X dan Y dengan Y, maka ini hasilnya X plus A sama dengan X aksen. Maksudnya bagaimana? X ini dari 27 dan A-nya itu dari translasi A ini, A, B, A-nya di sini, dan ditambahkan itu hasilnya 20. Jadi kalau 27 ditambah A hasilnya 20. Nah, sekarang kita cari nilai A-nya. 27 ditambah A sama dengan 20, maka nilai A sama dengan 20 dikurangi 27. Dan A adalah -7. Ini untuk A. Nah, sekarang kita cari yang B. B itu berarti persamaannya -12 ditambah B itu sama dengan -3 ya. -12 ditambah B sama dengan -3. Dari Y ditambah B sama dengan Y aksen. Oke, dari sini kita ketemu nilai B-nya sama dengan 9. A -7, B 9. Yang ditanyakan adalah A ditambah B. A dan B ini kita tambahkan, A plus B. -7 ditambah 9 hasilnya 2. Di dalam pilihan jawaban yaitu pilihan jawaban C. Lanjut nomor 15. Ini mulai kekongruenan. Dalam segitiga ABC dan segitiga DEF, sudut A sama dengan sudut E dan sudut C sama dengan sudut D. Kedua segitiga akan kongruen jika titik-titik. Nah, ini sudah diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana dua sudutnya ini sudah sama, nilai besar sudutnya sama. Di dalam syarat kongruen itu ada salah satunya ketika dua sudut bersesuaian dan sisi diantaranya sama panjang, itu disebut kongruen. Segitiga yang kongruen. Nah, di sini sudutnya sudah dua yang sama besar atau bersesuaian. Dua sudut sudah bersesuaian, berarti tinggal mencari apakah sisi di antara sudut-sudut itu sama panjang atau tidak. Nah, di sini A tambah C atau garis AC ini sama dengan DE. Karena kedua sudutnya sama, maka garis AC sama dengan garis DE. Nah, ini dua sisi yang sama panjang. Maka ini jawaban untuk memenuhi kedua segitiga yang akan kongruen. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Berdasarkan gambar di atas, segitiga ACD itu kongruen dengan segitiga BCD karena memenuhi syarat titik-titik. Kita bisa ketahui dari soal bahwa panjang AC ini panjangnya sama dengan BC dan AD sama dengan BD, panjangnya sama ya, tandanya di sini sama. Kemudian dari gambar ini kalau kita rincikan lagi bahwa ada dua segitiga. Untuk membedakannya saya kasih blok hitam untuk salah satu segitiga. Nah, segitiga ini punya sisi yang lurus ke atas itu garis atau titik CD. CD untuk segitiga yang kiri dan CD untuk segitiga yang kanan. Dan nilainya sama besar. Maka CD ini sama dengan CD. CD yang dimaksud di sini CD yang blok hitam itu sama dengan CD yang segitiga putih. Nah, itu merupakan sisi atau garis yang sama.
Jadi ada 3 sisi yang sama, AC dan BC, kemudian AD sama dengan BD, dan CD sama dengan CD. Dari ketiga sisi ini bahwa ada salah satu syarat kongruen yang bisa terpenuhi dari adanya persamaan 3 sisi atau biasa kita sebut sebagai S3. Nah, di sini karena soalnya memenuhi syarat titik-titik, nah titik-titiknya adalah S3 ini. Sedangkan kalau SD ini sudut, dan ada SSS atau S3 ini adalah sisi yang sama, panjangnya ada 3 sisi. Jadi jawabannya A. Lanjut ke nomor 17. Panjang sisi BC adalah titik-titik. Dari gambar yang sudah ada, segitiga PQR dan segitiga ABC. Di sini kita ketahui bahwa segitiga PQR dan segitiga ABC ini kongruen. Nah, bagaimana cara mengetahui kongruen? Bahwa QR ini panjangnya sama dengan AC. QR 24 cm dan AC 24 cm sama. Nah, kita bisa gambarkan lagi bahwa ada sudut O, ada sudut X. Nah, ini 2 sudut satu sisi. 2 sudut yang sama besar nilainya dan satu sisi yang sama panjangnya. Nah, sisi itu di antara 2 sudut itu. Nah, 2 sudutnya adalah sudut O dan X. Nah, satu sisi di antara sudut O dan X itu. Nah, maka kita bisa buat persamaan bahwa karena ini kongruen, nilai PR itu sama dengan nilai AB atau panjang PR itu sama dengan panjang AB, yaitu 20 cm. Sedangkan panjang PQ ini sama dengan panjang BC. PQ itu 25 cm dan BC juga nilainya 25 cm. Di nomor 17 yang ditanyakan panjang sisi BC adalah titik-titik. Nah, dari sini kita bisa mengetahui karena segitiga PQR dan segitiga ABC kongruen, maka panjang BC sama dengan 25 cm. Jawabannya A. 18. Sifat kekongruenan segitiga berikut yang tidak benar adalah titik-titik. Kekongruenan segitiga itu ada 3 sifat, yaitu simetris, reflektif, dan transitif. Kalau dilihat dari soalnya, ini ada satu yang ikutnya bahwa ini sifat atau operasi pada translasi, pada transformasi maksudnya, yaitu dilatasi. Dilatasi itu perkalian untuk transformasi geometri. Nah, di sini adalah yang bukan yang sifat kongruen. Jadi adalah yang D. Jawabannya yang mudah karena di sini tertulis dilatasi. Sedangkan sifat simetris, reflektif, dan transitif itu sifat dari kekongruenan segitiga. Oke, lanjut nomor 19. Nilai T pada gambar di bawah adalah titik-titik. Kita bisa mencari nilai T, tapi sebelum mencari nilai T kita cari sisi ini dulu, sisi yang bawah. Nah, sisi yang bawah ini adalah bagian dari sisi miring dari segitiga. Karena ini segitiga siku-siku, tandanya ada siku-siku di sini. Ini sisi miringnya. Nah, untuk mencari sisi miring kita pakai teorema Pythagoras. Sisi miring sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat. Dari penjumlahan antara sisi-sisi selain sisi miring yang dikuadratkan. Oke, maka menghasilkan akar 100 ditambah 56,25, yaitu akar 156,25. Nah, akar dari 156,25 ini sama dengan 12,5. Jadi kita bisa terapkan bahwa pada gambar di sini garis yang bawah atau sisi yang bawah nilainya 12,5 cm. Nah, kalau kita perhatikan dari segitiga ini ada banyak segitiga lainnya di dalamnya. Contohnya yang ini kita blok hitam.
Ini adalah segitiga yang sebangun dengan segitiga awal tadi ini. Nah, karena sebangun itu ada tiga-tiganya sudah diketahui, apa nama garisnya, nilainya berapa, maka kita bisa perbandingkan dengan cara membandingkan T per 10 ini sama dengan 7,5 per 12,5 ya. T per 10 sama dengan 7,5 per 12,5. Di sini kita bisa langsung temukan T, 10-nya pindah ke ruas kanan jadi perkalian 7,5 kali 10 per 12,5. Nah, di sini 7,5 kali 10 sama dengan 75 dibagi 12,5 hasilnya 6 cm. Jadi panjang T itu 6 cm. Di pilihan jawaban adalah jawaban B. Lanjut nomor 20. Perhatikan gambar di bawah. Nilai P adalah titik-titik. Ini ada dua bangun yang sebangun. Ya. Sebangun karena sudutnya sama besar tapi panjangnya berbeda. Di sini yang sebangun dengan P adalah garis 6 cm. Nah, 40 derajat yaitu di sini. Kemudian 65 derajat sama 75 ya di sini 75 dan 10 cm ini berbanding dengan 4 cm. Nah, dari sini kita bisa perbandingkan antara kedua sisi-sisi yang saling sebangun itu, maka akan jadi P per 6 sama dengan 10 per 4. P per 6 sama dengan 10 per 4. Ini sisi-sisi yang sebangun yang sudah diketahui. Nah, yang akan kita cari adalah nilai P, maka P ini yang kita cantumkan. P per 6 sama dengan 10 per 4. Maka ketemu P sama dengan 10 kali 6 per 4. 6-nya pindah ruas ke ruas kanan ya. Maka akan jadi 60 per 4 dan P sama dengan 15 cm. Ada di pilihan jawaban B. Untuk materi matematika sampai semester 1 itu terakhir kesebangunan ya. Jadi ini contoh soal latihan pas, beberapa soal untuk tiap materinya, tiap babnya. Saya wakilkan sebagai 20 soal di sini. Oke, barangkali ini bermanfaat supaya kalian bisa mengerjakan soal pas pada sekolah masing-masing. Silahkan pelajari, disimak dan ditulis juga boleh. Barangkali ada pertanyaan yang kurang memuaskan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.